adalah surah yang dalam urutan ke-99, terdiri dari 8 ayat, 35 kalimat dan 149 huruf. Termasuk fadilah daripada surah Al-Zalzalah adalah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, man qara'a idza zulzilatil ardu muddilat lahu binisfil Qur'an. Orang yang membaca surah idza zulzilatil ardu maka sama dengan senilai separuh Quran. Udah dipraktekin belum? Udah. Berarti sholat 2 rakaat bisa khatam Quran. Udah sekali, 2 kali, apa baru sekali? Yes, yang penting udah pernah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalah. Idza ketika zulzilat berguncang al-ardu bumi, zilzalaha dengan guncangan yang sebenar-benarnya. Kalau gempa itu yang guncang, yang goyang cuma hanya setempat saja. Dulu di Jogja itu luar biasa, cuma hanya di Jogja. Di sini paling kerasa dikit-dikit. Di Pangandaran dulu ya begitu. Tapi nanti saat ini diberitakan semua bumi bergoncang. Karena digoncang begitu kuatnya, maka wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi mengeluarkan beban beratnya. Segala isinya yang ada dalam perut bumi ini keluar. Kemarin saya sampai membayangkan kalau yang rumahnya dekat Budi Dharma, lah iya yang muncul yo mayit. Kalau di sini yo mungkin paling batu opo kono yang ada dalam sini. Kalau yang dekat rumahnya Budi Dharma. Kemudian saat kejadian seperti itu, waqalal insanu ma laha. Waqala, dan berbicara al insan, manusia. Manusia di sini yang dimaksud adalah orang-orang kafir. Karena orang-orang yang dalam dirinya ada iman pada saat kiamat itu semuanya sudah meninggal. Orang-orang yang dalam dirinya ada iman walaupun cuma dikit, ketika kiamat itu terjadi semuanya sudah gak ada. Yang tersisa hanya orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir yang gak percaya dengan kiamat, bahkan dalam Quran banyak diceritakan selalu menanyakan kepada Rasulullah Muhammad, kiamat itu loh kapan? Wa qalal insanu ma. Orang-orang pada ngomong lah, ini apa ini. Kalau bahasa kita gitu, baru gempa yang dikit aja udah panik gak karuan. Pokoknya kalau lagi duduk langsung lari. Yang repot kalau lagi mandi langsung loncat lari, wah panik. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, hari itu bumi tuhadditsu akan menyampaikan akhbaraha, tentang beritanya. Artinya bumi saat itu seandainya bisa ngomong akan begini, ini loh kejadian yang kalian sering tanya, kiamat ini loh. Nah saat ini loh, ini loh kejadiannya. Nah itu yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bukan hanya bumi akan menampakkan beritanya, tapi bumi juga akan menjadi saksi segala kelakuan umat manusia.
Bumi akan bercerita bahwa si ini loh dulu yang begini, si itu loh. Walaupun diumpetin kayak apa, nanti bumi yang bicara. Kalau dalam ayat lain yang tadi mungkin dibaca dalam Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Enggak, saya enggak nanya. Saya ditanya juga percuma. Sebelum ditanya udah ngomong duluan, enggak jadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Al-yawma, di hari itu, nakhtimu akan kami kunci ala afwahihim, mulut-mulut mereka. Ini kalau udah dikunci yang gampang bohong kan ini ya. Kalau laki karena digencet sama kumis sama jenggot berarti gak begitu banyak ngomong. Nah kalau perempuan kan gak ada yang gencet, makanya ya di mana-mana kalau yang hadir perempuan itu rame, tumben ini sepi ya. Biasanya rame. Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka akan ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, wa tashhadu, dan menjadi saksi, arjuluhum, kaki mereka. Ini kaki ini nanti akan jadi saksi. Bener ya Allah, ini dulu saya diajak melangkah sono loh. Keluar terus belok kanan, habis belok kanan belok kiri. Kalau malam ada lampu yang nggak begitu terang, biar pet. Nah iya di sono. Saya kalau ngasih pengajian subuh daerah sono lewat biasanya kan jam 3:30. Aplusan. Mereka pada pulang, saya berangkat. Oh yang di situ tuh. Ini akan jadi saksi. Kalau berbuat baik, ya ini akan jadi saksi. Ya Allah bener ya Allah, walaupun kaki ini udah ada asemnya, ada uratnya, tapi tetap saya diajak jalan, datang ke musola. Ini akan jadi saksi nih. Bener ya Allah, ini nanti kan ada asem, ada urat ngumpul di sini yuk. Katanya. Berat ya Allah, tapi saya diajak jalan ke musola, diajak ngaji, diajak jamaah, diajak silaturahim, diajak memenuhi undangan. Ini kalau ini mah gampang bohongnya. Bima kanu, nah, dari semua apa yang kita kerjakan, dan bumi itu nanti akan bicara. Maka kemana kita akan menghindar selama kita masih berada di atas muka bumi? Sekarang kita bisa tertawa-tawa nginjek-nginjek bumi. Suatu saat bumi ganti akan gencet kita. Kayak lagunya Ida Laila itu. Apa yang dihimpit bumi, gimana lagunya? Nah, yang bagai dihimpit bumi dan terbakar api itu. Gimana lagunya? Pura-pura nggak tahu loh. Kadang yang pada karaokean. Lagu itu kan paling nggak kadang yang isinya kan yo nasihat buat kita ya. Bahwa suatu saat kalau sekarang kita nginjek-nginjek bumi kita kencingin, kita berakin suka-suka kita, nanti suatu saat kata bumi, nih rasain, gencet, dihimpit bumi, hancur lebur tulangnya. Lanjutin ngapa? Bi anna rabbaka awhalaha, bi anna, sebab sesungguhnya rabbaka Tuhanmu, awhalaha, mewahyukan itu atau memerintahkan itu. Berarti bumi ini makhluk Allah, bumi akan tunduk. Apa kata Allah? Bumi ngomong, siapa aja dulu orang-orang yang taat padaku, siapa saja dulu orang-orang yang bangkang. Bumi langsung ngedongeng. Buminya ini kan pasang CCTV di mana-mana. Di mana-mana ada, cuman kita nggak tahu sebelah mana. Jadi ntar bumi ngomong, ya Allah ngaji dari rumah sih berangkat, cuman nyampe sono ngantuk. Oh, ada sih.
Oh ngantuk-ngantuk nggak apa-apa, yang penting hadir. Oh ngaji ya Allah cuman mainan HP aja dari awal sampai akhir. Oh nggak apa-apa, yang penting hadir. Yang merintah Allah, yang nyuruh Allah. Makhluk di muka bumi ini yang ada potensi bangkang cuma dua, yaitu jin dan manusia. Selainnya semuanya tunduk. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bahwa semua yang ada di muka bumi ini tunduk atas perintah Allah. Yang ada kemungkinan untuk bangkang cuma jin dan manusia. Maka yang diperintah untuk ibadah, kalau yang lain gak usah diperintah, udah nurut. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa yang diperintahkan untuk ngabdi ya jin dan manusia. Tapi kedua makhluk ini tetap ada potensi untuk bangkang. Yauma idzin, di hari itu nanti, yasduru. Yasduru itu apa ya? Kalau ibarat apa keluar dari bumi itu yasduru itu begitu. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata. Yauma idzin, di hari nanti, yasduru, orang itu pada semuanya dibangkitkan, dibangunkan. An-nasu, manusia, ashtatan. Ashtatan itu mananya berkelompok-kelompok. Dalam tafsir ada yang menyampaikan bahwa orang itu nanti ketika bangun dari alam kuburnya disesuaikan dengan amal perbuatannya. Ashtatan, berkelompok-kelompok, dikelompokkan sesuai dengan amal perbuatannya. Saya baca dalam kitab Tambihul Ghafilin itu agak serem. Ada orang yang dibangkitkan tanpa tangan, tanpa kaki. Jadi gelundung cuma badan doang sama pala. Kayak zaman kecil dulu kalau kita mainan laron. Ingat gak? Kalau zaman kecil ngaji kan pakai lampu teplok. Kalau pas mau musim penghujan atau musim apa kan banyak laron. Kadang kita iseng, sayapnya kita protolin, kakinya kita protolin, tinggal badannya doang yang bulang-buli. Lah keterangan dalam Tambihul Ghafilin ada orang yang nanti yang yasdurun nasu ashtata, bangun berkelompok-kelompok, itu ada yang dikelompokkan dengan tanpa tangan, tanpa kaki. Jadi gelundung cuman pala sama badan. Kayak bayi yang dibedong gitu. Nah ya, saya kalau melihat bayi dibedong kasihan kan ya. Tangannya diginiin, kakinya gak bisa gerak, tangan gak bisa gerak. Lah itu masih punya tangan, masih ada harapan, paling nanti hanya sejam 2 jam dilepas. Lah nanti orang dibangkitkan di alam kubur sama sekali nggak punya tangan, nggak punya kaki. Dalam keterangan Tambihul Ghafilin itu disebutkan orang yang suka usil dengan orang kanan kiri sebelahnya alias tetangga. Ayo. Biasanya yang usil sama tetangga itu laki mau perempuan? Laki juga nggak dikit ya, sama aja. Yang usah usil tuh, ada orang kerja terus diusilin, ada orang nganggur dia diusilin. Kerja mulu pagi sore siang malam, nggak kaya. Ada orang nganggur ya diusilin. Orang kok punya punya bini, punya anak kok nganggur. Emang bini sama anak dikasih makan apa? Ada orang bangun rumah yo diusilin, ada orang ngontrak terus yo diusilin. Wes. Biasanya mulut begini, mulut yang suka pakai peci atau pakai kerudung. Yang suka usil ya. Tapi kalau kita diem aja dianggapnya ya nggak peduli. Ya terus harusnya gimana?
Kalau kita cuek dianggapnya nggak peduli, kalau kita ngomong dianggapnya usil. Lah terus harusnya gimana? ya, ya. Ya artinya kalau memang itu udah dapur orang, urusan rumah tangga orang, kalau memang kita tidak diminta untuk menyelesaikan masalah itu, ya nggak usah ikut campur. Ya wes urusannya masing-masing, kok kita sendiri juga urusannya banyak. Nanti khawatirnya kalau kita suka usir, bangun di alam kubur gak punya tangan, gak punya Kemudian kedua, ini saya baca ada 12, tapi kalau 12 ya kapan-kapan dilanjutin. Ada orang yang dibangkitkan dari alam kubur itu dari mulutnya terus keluar darah gak berhenti-berhenti. Ayo. Jadi kayak orang muntah-muntah ya, tapi darah terus. Ya ini alladzi yaghtabba wal fitnata, orang yang suka gibah dan suka fitnah. Padahal gibah itu kerjaan paling enak ya. Pagi-pagi gitu loh, umpama duduk depan bangku, depan rumah 3 orang, 4 orang. Awalnya ngomongnya ya enak-enak, beneran ngomongnya. Sambil nunggu tukang sayur datang ya. Masak apa bu? Alah suami saya mah gampang, asal sayur asem, ada sambel, ada ikan apa juga udah doyan dimakan. Awalnya kan ngomongnya baik-baik ya. Ntar yang kedua ini biasanya ngawali, bu situ mah enak, laki penghasilan gede, makan apa aja doyan, laki gua aduh ngasih belanja gak seberapa, makannya susah. Mulai itu lah, yang ketiga mulai nambahin, lah lu masih enak berdua punya laki lah gua. Ya udah kalau bertiga begitu loh, lama-lama yang diomongin kan pertama keluarganya, pertama yo lakinya tadi diomongin, habis lakinya kadang yo anaknya, kadang yo mantu, kalau mantunya yang nggak cocok. Mantu udah beres kan ganti tetangga, kanan kiri terus bu tahu nggak tuh anaknya situ yang tinggal di kontrak di rumahnya Baji. Aduh anaknya pakai jilbab panjang tapi pulangnya ya Allah jam 2 malam baru pulang. Kemarin dianterin motor NMAX, semalam saya lihat PCX lain naik Grab kan ya gonta ganti. Lah begitu pagi-pagi denger tahu nggak kemarin saya denger muntah-muntah. Jangan-jangan padahal yo karena kerja shift 2 kan yo pulangnya jam 1 jam 2 malam lah yo kalau shift 2 ya kan. Lah iya karena dia nggak berani naik motor sendiri kalau malam yo lama-lama naik Grab. Lah karena sering pulang malam yo nggak masuk angin. Lah tetangga yang mulutnya nggak ini iya diusudoni hamil. Awalnya dia pakai ngomongnya jangan-jangan, nanti ngomong ke orang berikutnya kata jangan-jangan hilang. Bu tahu nggak? Kata ibu itu tuh yang rumahnya kan sebelah tuh katanya hamil. Oh kan. Ayo. Lah nanti akan jadi timbul fitnah panjang. Gak heran kalau anak itu hamil, maknya dulu juga begitu loh kan. Maknya yang udah tobat, yang udah rajin ngaji. Ya Allah, tapi kalau hidup nggak ada tetangga juga seru ya. Itu yauma idzi yasturun nasu ashtata. Mereka bangun akan berkelompok-kelompok sesuai dengan amal ibadahnya. Kenapa itu liurau a'malahum, supaya mereka melihat mengetahui amalnya, karena nanti akan diputar sejarah hidup kita satu-satu dan kita ngelihat. Misalnya kayak layar tancap besar gitu diputar urut dari sini misalnya. Wah, lama yuk. Kalau umurnya dia 60 tahun kita nungguin. Kan detil dari satu-satu lah. Kalau film kan
20 tahun kemudian tahu-tahu anaknya gede, gitu kalau film. Kelamaan kalau lah kalau film nanti di akhirat semuanya detil, liurau malahum, untuk memperlihatkan kelakuannya. Jadi yang pertama nyebarin gosip tadi itu hamil akan ketahuan. Oh, si itu ternyata lagi nongkrong di tukang sayur awalnya. Akhirnya ketahuan. Lah maka faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amalan yang pernah kita perbuat di layar besar itu nanti akan nampak, akan yarah. Yarah itu semuanya ngelihat. Walaupun amal itu kayaknya sepele. Ibu mau berangkat ngaji ke sini, lihat ada paku kecil, kemudian ini takut kena orang, saya ambil lah. Kelihatannya kecil, gak ada orang lihat, gak ada yang tahu, tapi ini ngambil begini kan biasanya ya ikhlas aja. Apa nunggu dilihat sama ketua partai biar dikasih hadiah itu enggak. Kecil ini kelihatannya kecil, dan justru kadang malah amal-amal kecil seperti ini loh yang nilainya besar di hadapan Allah, karena kita melakukannya kan ikhlas ya. Contoh itu tadi, umpama kita lagi jalan, ada orang motornya mogok didorong. Nah, kita mau bantu nggak bisa, wong kita nggak ngerti mesin motor. Paling tidak dalam hati ngedoain, ya Allah dimudahkan orang itu mau berangkat kerja, kasihan. Kita ngedoain, ya Allah dimudahkan. Dilalah ada tukang Grab yang bantu dorong pakai kaki. Mungkin karena doa kita yang nggak kita ucap, hanya di batin dalam hati. Ya Allah, moga-moga mudahin. Lah ini kan amal kecil yang nggak ada yang tahu kecuali ya Allah dan kita yang berbuat. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kecil. Cuma kadang kalau kita berbuat baik kecil itu kan kadang nggak pede. Sedekah ya, masukin ke kotak. Ada kotak di sini ya? Ada. Itu biasanya kalau masukin kecil itu ditutupin biar kelihatannya ikhlas. Wong namanya Allah mau nunjukin, indilalah kotaknya dari kaleng seng, masukin uang 1000-an yang koin, kelutuk bunyi. Kelutuk, apalagi kaleng-kaleng biskuit kan bunyi, kelutuk. Lah giliran amal gede langsung lapor ke panitia. Bu, saya mau sedekah 100.000, cuman ngabsen namanya panjang. Almarhum sebutin semua sampai yang ngebacain doa capek. Ila ruhi panjang. Apa enggak boleh? Ya boleh. Enggak ada larangan. Semua itu urusan hati. Tapi sekecil apapun yang kita perbuat, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, semua nanti di layar besar itu ya roh, semuanya akan melihat. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sebaliknya, biar itu kecil, kalau itu kejahatan nanti juga akan dilihat orang. Nanti dia itu akan seluruh makhluk akan melihat. Wong yang menampakkan kan bumi kan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Bumi akan menampakkan, menjelaskan, menceritakan semua kelakuan kita ini. Kejelekan kita yo akan dibuka. Umpama dulu pernah laki tidur, lah kok di kantongnya ada nongol warnanya biru. Kalau merah maka gede biru. Lah kemudian wah rezeki nomblok, rezeki anak soleh. Ambil, nggak ngomong, nggak cerita, nggak ngedongeng, langsung diambil. Walaupun itu duit suami, kecuali kalau memang suaminya pelitnya, naudzubillahi min dzalik.
Boleh. Tapi kalau suaminya nggak pelit kok masih kurang. Nah. Kelihatan nanti. Begitu saat di dunia sih suaminya nanya, perasaan di kantong kemarin ada 50.000 kemana ya? Ambil ya mak? Enggak. Wah, anaknya semuanya dikumpulin dituduh, enggak pak, yakin enggak? Wah siap, oh mungkin jatuh kata suami. Begitu nanti ditampakkan itu ternyata perilakunya. Kelihatan yang diumpet-umpetin semuanya kelihatan. Kira-kira sekarang ada yang masih diumpetin nggak? Mau dibuka sekarang apa dibuka nanti terserah, itu urusan ibu masing-masing. Ayatnya kita udah pada hafal kan ya? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Misalnya kita sedekah dimasukin kotak, gak ada yang tahu, gak ada yang lihat, tapi nanti bumi yang mengabarkan, oh segitu loh. Umpama itu di kotak, biasanya kan rata-rata gocengan ya. Gocengan apa 10.000? Campur 2.000. Lah umpama kok tiba-tiba ada yang ngisi cepek 100.000, kan biasanya yang ngitung kaget. Siapa ini? Kan gitu ya. Siapa nih? Ada yang 100.000. Nah, kita kan nggak tahu, nggak ada tulisannya kecuali ada amplopnya atau tulisannya dari ibu ini alamat lengkap, RT RW lengkap lah, ketahuan. Nah ini nggak ada. Plung. Siapa ini ya? Kok tumben-tumbenan biasanya mau goceng 10.000, kok ini ada 100. Nanti bumi yang mengabarkan. Oh itu kelihatan. Yang masukin tadi ditutupin pakai 2 tangan begini. Bumi ngomong. Tuh kelihatan. Walaupun mau berangkat ngaji bilang sama suaminya, Pak bagi duit dong. Berapa? 50 mau buat amal pengajian hari Selasa. Jalan dari rumah ngelewatin warung, mampir ke warung tuker gocengan. Ya Allah, akbar walillahil hamd, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.